Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 4 web programming 1 mengenai operator. Karena kalian sudah semester 5, seharusnya tentang operator itu kalian sudah paham ya. Karena setiap kita belajar praktek maupun itu C++ maupun itu kemarin kalian Java, kalian pasti belajar yang namanya operator. Untuk pertemuan 4 ini saya tidak akan terlalu bahas banyak, jadi nanti akan kita bahas sedikit saja, hanya untuk pengingat saja, terus lanjut ke pertemuan berikutnya gitu ya, karena saya anggap kalian sudah banyak memahami mengenai operator. Kalau kita ingat kembali lagi, operator itu kan sebenarnya sebuah bahasa pemrograman yang juga wajib untuk mampu mengolah nilai operator ya, mengolah nilai yang ada di dalam variabel konstanta yang dioperasikan di dalam sebuah web gitu. Nah, tugasnya menjumlahkan, membagi, dan mengkalikan, dan lain-lain gitu ya, kalau berbicara mengenai operator. Nah, operator merupakan simbol yang berfungsi untuk melakukan aksi atau operasi tertentu terhadap nilai operan, yang pada umumnya dari hasil operasi tersebut menghasilkan nilai baru. Pasti ada hasilnya, karena kalau kita udah menjumlahkan pasti ada outputnya, ada hasilnya. Nah, ini operator aritmatika yang banyak kalian tahu ya. Kalian juga udah pada tahu kalau di komputer seperti apa: tanda plus untuk penambahan, tanda minus untuk pengurangan, tanda slash untuk pembagian, tanda bintang untuk perkalian, tanda ini apa namanya, persen untuk sisa pembagian, plus plus untuk increment dan decrement gitu ya. Kemudian ini contoh dari operator aritmatika. Di sini ada PHP, kemudian di sini ada variabel bil 1. Ingat penamaan variabel kemarin sudah dijelaskan di grup, juga saya sempat bahas beberapa dengan salah satu teman kalian. Kemudian di sini ada nilainya 200. Terus di sini ada bil 2 40, variabel hasil. Prosesnya ini disebut proses ya. Prosesnya adalah variabel bil 1 ditambah variabel bil 2. Echo print menampilkan variabel 1 ditambah variabel 2 sama dengan hasilnya. Ingat, kalau dalam tanda kutip dia masuk ke dalam kategori string atau teks gitu ya. Nanti dia akan tampil sebagai teks. Kemudian di sini ada proses hasilnya. Kemudian di sini ada echo lagi, ada proses hasil, sehingga akan menampilkan seperti ini hasilnya ya. 200 dari mana? Dari sini kutip string bil 1. Plus 40 dari mana? Dari sini nilai dari bil 2 yaitu 40 sama dengan hasilnya 240, dan seterusnya. Paham ya sampai sini? Kemudian ini operator perbandingan. Operator perbandingan digunakan untuk menghasilkan dua nilai yang hasil akhirnya adalah nilai boolean true or false. Operator ini sangat berguna dalam pemrograman karena bisa menentukan arah pemrograman gitu ya. Ada yang seperti ini, sama dengan 6 sama dengan 6 hasilnya adalah false. Kemudian 3 tidak sama dengan 3 hasilnya false, dan seterusnya. Ini bisa dibaca, contoh-contohnya juga banyak. Kemudian ini contoh operator perbandingan, hasilnya kurang lebih seperti ini ya, bisa dilihat. Nanti kalian boleh kerjakan, boleh juga tidak, boleh di skip, nggak masalah. Kemudian ini operator logika. Operator logika di komputer ada and or not gitu ya. Kemudian ini juga sudah pernah dijelaskan, pasti ini contoh operator logikanya. Kemudian operator string, dalam PHP juga tersedia operator string, yaitu digunakan untuk operasi penggabungan teks. Adapun simbolnya yang digunakan yaitu berupa karakter titik. Nah, kurang lebih seperti ini penggabungan variabel. Di sini ada penggabungan variabel string. String itu ingat ya, string itu huruf. Kemudian di sini ada variabel teks 1, isinya atau nilainya adalah aku sedang belajar. Variabel 2 nilainya pemrograman web. Variabel 3 isinya menggunakan bahasa pemrograman. Ketika kita mau menggabungkan string ini, maka gunakanlah tadi karakter titik. Menjadi hasilnya sama dengan seperti ini. Teks 1 digabungkan teks 2 digabungkan teks 3. Maka hasilnya echo tampilkan variabel hasil. Aku sedang belajar pemrograman web menggunakan bahasa script PHP. Ketika kita tukar teks 1 di sini teks 3 dan di sini teks 2, maka di sini hasilnya aku sedang belajar menggunakan bahasa pemrograman PHP program web. Paham ya sampai sini? Ngerti ya? Jelas ya sampai sini?
Kemudian di sini latihan operator, silahkan dikerjakan latihan operatornya seperti biasa. Kemudian kalian save dengan nama latihan operator.php. Setelah kalian hasilnya ada, nanti kalian simpan lalu kalian tunjukkan seperti biasa hasilnya di video recording kalian, gitu ya. Kita akan lanjut. Nah, ini hasil tampilannya harus seperti ini, gitu ya. Silahkan kalian kerjakan, ini wajib kalian kerjakan. Kalau latihan tadi nggak dikerjain juga nggak apa-apa, boleh langsung ke sini ya. Sip. Kalau sudah kalian kerjakan, kita lanjut ke pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan 5. Nah, ini sih kita masuk ke pengenalan form. Jadi di web itu nanti ke depannya kita akan selalu menggunakan form. Nah, dari sini karena kemarin pertemuan 1, 2 dan 3 itu sudah selesai basicnya. Nah, nanti kita lanjut ke pertemuan form. Nah, pertemuan form ini lebih asik kalau di web programming gitu ya. Nah, diperhatikan di pertemuan 5 kali ini saya akan bahas lanjut komponen form. Dalam form HTML terdapat beberapa komponen yang bisa digunakan. Di antara lain ada form. Ini rumusnya untuk membuat form action, kemudian ada file actionnya, kemudian ada metodenya di sini, kemudian ada media type-nya apa di sini. Kemudian ditutup dengan slash form, lalu di dalam form pasti ada text box. Gimana nih untuk membuat text box? Text box kalian tahu ya, kalau kalian lagi bikin email, kalian sering bikin atau masukin nama kalian, atau kalian sedang login, kalian masukin nama kalian dan password di dalam sebuah text box. Nah, ini disebut dengan text box untuk menginput data string ataupun angka. Listingnya, codingnya yaitu input type sama dengan text. Name, ini untuk nama variabelnya. Kemudian value untuk nilainya. Kalau seperti ini berarti nilainya text box. Tapi kalau kosong berarti di sini value-nya boleh kalian kosongkan saja. Jadi hanya ada tanda kutip kosong, gitu ya. Kemudian ada text area yang lebih besar daripada text box atau input type, ya, input type text. Nah, text area untuk menginput string ataupun angka yang terdiri atas banyak baris. Nih, di sini seperti kolom komentar ya. Text area ini listingnya, rumusnya untuk membuat seperti ini adalah text area rows, kemudian dikosongkan nilainya, kemudian kolomnya, name sama dengan nama variabel, kemudian ditutup dengan slash text area. Kalau input type tidak ada penutupnya ya, tapi kalau text area ada penutupnya. Ditutup dengan slash text area, di sini dibuka text area, gitu ya. Kemudian di sini radio button untuk membuat sebuah pilihan laki-laki perempuan misalkan gitu ya, atau jenis jurusan, sistem informasi atau teknik informasi misalkan seperti itu. Radio button untuk memilih satu pernyataan dari beberapa pernyataan gitu ya, tapi hanya bisa dipilih salah satu. Kalau yang banyak namanya checkbox gitu ya. Cara bikinnya adalah ini input type radio, namanya, nama variabelnya, kemudian value-nya apa. Kemudian di sini isi radionya, misalkan laki-laki, perempuan, ditaruh di sini, gitu ya. Kemudian ini combo box untuk menampilkan daftar. Tahu kan combo box ya, kalau kita klik dia muncul drop down-nya ke bawah, gitu ya. Select namanya variabel, kemudian value, ini optionnya combo 1 tutup option 2-nya slash option, kemudian di bawahnya ditutup dengan select. Ini select buka, di bawah ada select penutup yang ini. Boleh diletakkan di bawah atau boleh diletakkan di samping ini, nggak masalah ya. Kemudian pilihannya yang ketika diklik misalkan ada jurusan apa ke bawah, nah ini di sini. Pilihannya mau ada 10 berarti kombonya juga yang ini ada optionnya juga ada 10. Pilihan ada berapa? Tergantung kita yang bikin gitu ya. Ini checkbox tadi yang saya bilang, ini submit untuk mengirimkan semua variabel pada komponen-komponen yang ada di form, contohnya submit save atau ya contohnya tombol save atau simpan gitu ya. Kemudian reset untuk membatalkan semua penginputan, bisa disebut dengan tombol reset atau tombol batal biasanya ya. Nah, ini cara bikinnya seperti ini. Tipenya reset. Kalau untuk penyimpanan tombol simpan atau save, kita bikin tipenya submit. Kalau ini tadi ada lagi yang tipenya input untuk ini ya, apa, input box, text box. Nah, ini kerjakan sama kalian, terus lalu lihat hasilnya seperti apa. Di sini masukkan nama, input tipe, text, name-nya, variabelnya nama, size-nya 25 ya, kapasitasnya, lengthnya sebanyak 25 karakter, input type-nya, kemudian submit, value-nya proses. Berarti ada tombol ya di sini kalau submit ya.